pelan-pelan aja. Assalamualaikum, Mi. Adi, Anita, selamat datang kembali di rumah ya. Kami senang kalian udah kembali lagi ke rumah. Oh ya, karena kita udah di rumah, kamu jangan lupa. Kamu nggak boleh ngelakuin pekerjaan yang berat. Luka sesar kamu kan masih basah, jadi harus hati-hati. Dan semua pekerjaan, termasuk ngurusin anak, biar aku yang ngurusin ya. Iya, pastinya Aldi. Aku akan turutin semua perkataan kamu. Loh, kok Mami masih tinggal di sini? Ya jelas Mami di sini. Ini kan rumah Mami, Anita. Gimana sih kamu? Mami lupa ya sama kesepakatan kita? Apa perlu aku ingetin lagi? Mami kan waktu itu bilang, kalau sampai anak aku terbukti anaknya Aldi, darah daging Aldi, Mami akan keluar dari rumah Haryo Kusumo. Al, Mami minta kamu jangan usir Mami ya. Kalau Mami nggak tinggal di rumah ini, Mami harus tinggal di mana, Al? Mami nggak mungkin tinggal di jalanan, nggak punya rumah terkatung-katung. Mi, aku nggak mau ikut campur kesepakatan Mami dengan Anita. Al, kamu itu kan suaminya Anita, kamu itu kepala rumah tangga. Jadi keputusan semua ada di kamu, Al. Kamu mesti ingat, Al. Mami juga punya jasa banyak sama kamu. Kamu nggak mungkin ngusir Mami dari rumah ini, Al. Bilang sama Anita jangan usir Mami, Al. Mi, hati-hati, anaknya masih tidur ini. Mi, kayaknya Aldi udah cukup deh balas budi sama Mami. Tapi Mami aja nggak ngeliat, karena Mami itu rakus. Al, tolong Al. Mami mau tinggal di sini, Al. Mami kan nggak mungkin. Mami nggak punya apa-apa lagi kalau Mami di luar. Mami mau tinggal di sini, Al. Tolong, Al. Ya, aku sih sayang sama Mami. Tapi untuk sekarang aku pengennya fokus buat anak ini. Jadi kalau seandainya Mami bikin kesepakatan dengan Anita, ya Mami selesaikanlah dengan Anita seperti apa. Ya, Mami akan minta maaf sama Anita kalau memang Mami salah. Alah, pura-pura sedih. Aku tahu. Mami sebenarnya takut kehilangan kesempatan untuk merebut hartanya Aldi. Ya udah, Mami boleh tinggal di sini. Kalau Mami sungguh-sungguh mau minta maaf sama Anita, ya udah aku izinin. Aku terpaksa harus minta maaf. Tapi biarlah, untuk saat ini aku harus mengalah. Anita, Mami minta maaf kalau Mami ada salah sama kamu. Tapi Mami sayang sekali sama Aldi. Mami sayang juga sama cucu Mami. Mami sayang juga sama kamu. Mami janji Mami akan melakukan apapun juga, yang penting Mami jangan jauh-jauh sama cucu Mami. Oke, aku akan maafin Mami. Dan Mami boleh tinggal di sini. Tapi dengan satu syarat. Mami harus jadi babysitternya anak kita. Apa? Enggak, Mami agak kaget. Maksud kamu babysitter, Mami jagain cucu Mami kan? Iya. Mami akan berusaha sebaik mungkin untuk jagain cucu Mami. Makasih Anita, makasih Al. Yaudah, kalau masalah udah selesai, aku mau ke kamar ya. Tinggal Mi. Yuk sayangku, kamu hati-hati. Anita, kali ini kamu boleh menang. Tapi nanti Mami akan balas semua perlakuan kamu yang sudah merendahkan Mami. Ya Allah, penyakit ini datangnya dari Engkau. Dan hanya Engkau pula yang mengangkat penyakit ini. Amin. Ya Allah, apa Najwa sakit? Obat apa yang diminum Najwa? Kenapa dia menyembunyikan obat-obat itu? Pasti dia tidak ingin aku tahu.
Astagfirullahaladzim. Najwa meminum semua obat-obatan ini. Tapi obat apa ini? Kenapa Najwa menyembunyikan obat-obatan ini? Sakit apa yang diderita Najwa sampai dia tidak mau mengatakan padaku? Jadi selama ini Bapak tidak tahu dengan kondisi kesehatan istri Bapak? Tidak dokter, saya tidak tahu. Sebenarnya saya juga secara tidak sengaja mengetahui istri saya sedang minum obat-obat itu. Sebelumnya saya tidak tahu dokter. Mungkin istri Anda memang tidak mau memberitahu Anda karena tidak ingin Anda menjadi khawatir. Iya, tapi saya perlu tahu bagaimana kondisi istri saya yang sebenarnya agar setelah itu saya tahu bagaimana merawatnya. Baik, saya akan menjelaskan. Sebetulnya ada beberapa faktor yang memicu kinerja ginjal menjadi 2 kali lipat lebih berat. Apalagi Ibu Najwa ini hanya punya 1 ginjal setelah jadi pendonor. Ya memang benar, Najwa memang pernah memberikan ginjalnya yang sebelah pada Anita, istri mantan suaminya. Jadi apa saja faktor pemicunya? Pertama, di saat kondisi tubuh sangat kelelahan. Dan yang kedua adalah terlalu banyak tekanan dan pikiran yang bisa memicu stres atau depresi hingga berdampak pada beratnya kerja ginjal. Bangun sih, cepetan. Waras bunda, aku sama sekali nggak gitu. Diam kamu. Masuk kamu. Lalu sekarang apa yang harus saya lakukan dokter? Satu hal yang selalu Anda ingat. Saat ini istri Anda hanya punya 1 ginjal. Maka ketahanan tubuhnya juga bisa berkurang kalau terlalu banyak beban. Jadi tugas Anda saat ini adalah menjaga Ibu Najwa agar selalu stabil. Najwa, kamu mau kemana? Aku mau nemuin dokter. Karena aku akan memberikan ginjalku untuk Anita. Baiklah dokter. Terima kasih untuk informasinya. Saya akan berusaha untuk menjaga istri saya. Terima kasih. Gambar-gambar bayi yang sangat lucu sekali. Tahu rasa kamu, Najwa. Saya yakin setelah kamu melihat gambar-gambar bayi yang sangat lucu-lucu ini, kamu pasti akan sangat tertekan. Dan Rehan akan menyadari bahwa dia tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan dari Najwa. Dan Rehan akan segera menceraikan Najwa. Oh, lucu-lucu sekali. Ibu, ini foto-foto bayi siapa? Tentu saja foto-foto bayi orang lain. Memangnya Najwa itu bisa punya anak? Lalu kenapa ibu memasang foto-foto ini? Ini kan bisa membuat Najwa tertekan, ya kan? Memang itu tujuan ibu. Ibu ingin supaya Najwa itu tahu diri sebagai perempuan. Seharusnya dia itu berpikir 2 kali untuk tetap mempertahankan kamu. Rehan, sampai kapan kehidupan rumah tangga kamu itu tidak akan pernah bahagia tanpa kehadiran seorang anak. Cukup ibu. Seharusnya ini tidak ibu lakukan. Ini bisa menekan Najwa. Bisa menyakiti perasaannya. Ibu tega-teganya melakukan ini. Sudah seharusnya Najwa itu mendapat tekanan dari ibu. Karena ibu berhak mendapatkan seorang cucu dari kamu, Rehan. Tapi kamu lihat sendiri kan, perempuan tidak subur itu sama sekali tidak mau mengerti bagaimana perasaan ibu. Rehan! Rehan! Kamu tidak boleh menyobek foto-foto itu. Rehan! Rehan, jangan Rehan! Aku tidak akan membiarkan ini, ibu. Aku tidak akan membiarkan. Aku tidak akan membiarkan seorang pun menyakiti perasaan Najwa. Aku harap ibu bisa mengerti. Karena ibu yang marah,
Aku tidak ingin Najwa menderita. Pasti Najwa sudah mengadukan hal yang tidak mengenai ibu pada kamu. Ya kan Rehan? Najwa sudah sering kali mengalah dari ibu. Walaupun dia tidak melakukan kesalahan, dengan mudah dia minta maaf pada ibu. Selama ini, dia terima disalahkan. Tapi ibu tidak pernah melihatnya kan? Dia sudah banyak menderita karena ibu. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. Baik Rehan. Jadi kamu itu sekarang lebih mementingkan bagaimana perasaan Najwa. Iya, daripada perasaan ibu kandung kamu sendiri. Begitu Rehan? Baik, kalau begitu ibu akan segera pulang ke India. Silakan, aku tidak masalah kalau ibu mau kembali ke India. Rehan, sekali lagi ibu katakan, ibu akan kembali ke India. Maaf saja, ibu tidak membuat aku punya pilihan lain. Ibu memaksaku mengambil pilihan ini. Ibu tidak pernah bisa berbaikan dengan Najwa. Ibu tidak pernah bersikap baik pada Najwa. Dengan begini, tentu saja aku tidak punya pilihan lain. Ternyata gertakan pulang ke India sudah tidak manjur lagi. Saya harus mencari cara lain untuk menggertak Rehan agar Rehan mau mendengarkan saya. Dan saya harus memulai rencana saya yang paling baru. Welcome back to the modeling world. Ngapain kamu pakai baju seperti itu, Anita? Gayanya aja udah kayak model papan atas. Cita-cita kamu itu ketinggian, Anita. Nanti kalau jatuh sakit. Aku kan harus siapin diri untuk jadi model lagi. Dan nanti kalau aku udah jadi model papan atas, aku nggak ada waktu lagi untuk ngurusin si bayi bawel itu. Dan aku juga harus diet ketat nih. Udah mulai nggak bener nih badan. Kamu itu nggak boleh diet, Anita. Kamu tahu, kamu harus kasih ASI sama bayi kamu. Ibu menyusui itu butuh gizi dan nutrisi yang banyak. Kamu harus punya tenaga ekstra untuk mengurus bayi kamu. Aku nggak mau lah, badan aku jadi melar cuma gara-gara nyusuin anak itu. Kamu tahu, Dion aja Mami kasih ASI sampai umur 2 tahun. Makanya dia sehat. Terus masalah? Masalah buat Mami, tahu? Karena ini juga cucu Mami, Anita. Mami baru tahu ya, ternyata gaya kamu oke. Model papan atas kelas dunia. Tapi otak kamu adanya bukan di kepala, tapi di dengkul. Sampai kamu nggak tahu apa manfaatnya ASI. Kasian ya kamu. Gaya doang. Oke, model cantik. Tapi tidak berpendidikan. Aku nggak mau kasih ASI. Karena nanti baju aku kena ompolan. Tahu nggak Anita? Mami akan sumpahin kamu. Supaya kamu cepat diceraiin sama Aldi. Supaya kamu seumur hidup kamu jadi janda dan gak laku-laku sama laki-laki manapun. Itu nggak akan terjadi, Mami. Karena anak ini akan bikin Aldi makin lengket sama aku. Ingat ya Anita, kamu harus mengurus bayi kamu. Supaya naluri keibuan kamu muncul. Nggak kayak sekarang, nggak tahu diri. Ya Allah, maafkan aku karena tidak bisa menjaga amanahmu dengan baik, ya Allah, untuk menjaga istriku. Bahkan, mungkin membuatnya sangat menderita. Maafkan aku, Najwa. Selama ini, aku tidak tahu kalau saat ini kamu sakit. Aku berjanji akan menjaga kamu dengan baik, Najwa. Rehan, kamu kok nggak ke kantor? Rehan, ada apa? Aku tidak ingin kamu disakiti. Tidak akan kubiarkan orang lain menyakitimu.
Aku akan selalu menjagamu, Najwa. Aku akan selalu melindungimu. Ku nodai cintaku Ya Allah, apa yang membuat Rehan menjadi seperti ini? Kamu kenapa, Rehan? Aku takut kehilangan kamu, Najwa. Sungguh aku takut kehilangan kamu. Kamu gak akan kehilangan aku. Cuma maut yang akan memisahkan kita. Jangan teruskan. Jangan katakan. Aku tidak ingin kalau aku sampai kehilangan kamu. Kamu harus baik-baik saja. Aku akan menjagamu. Karena hanya kamulah yang aku punya. Aku tidak ingin kamu menderita.